Dapatan nih orang yang curhat, nih saya udah talak mas sama suami tapi saya masih tinggal satu rumah. Waduh saya bilang ya kalau bisa sih ya mau gimana ya kan harus yang ahli yang menjawab. Silakan Ustaz Zanada. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, saya izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah yang kita bahas pagi hari ini adalah perkara yang enak-enak nggak enak gitu ya. Tapi ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada pembahasan suami istri masih dalam proses pengadilan dan sudah turun talak tapi masih dalam satu atap atau satu rumah. Ini bagaimana? Nah, di dalam pernikahan memang ada talak dan talak ini berjenjang. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dan talak 2 ini adalah talak roj'i, artinya masih bisa kembali. Dan bahkan ketika suami istri masih dalam talak 1 atau talak 2, di mana seorang suami menceraikan atau mengungkapkan kalimat saya cerai kamu pertama kali, kemudian saya cerai kamu, saya tinggal kamu, atau kita berpisah yang kedua kali, maka ini masih dalam tahapan yang aman. Artinya bisa kembali, bahkan dianjurkan masih dalam satu rumah. Kenapa? Karena diharapkan bisa kembali. Jadi yang namanya suami istri ini memang betul kata Ustadz Maulana tadi, sebisa mungkin ini dihindari. Boleh, tidak haram, tapi dibenci oleh Allah. Jadi sebisa mungkin kalau sekiranya masih ada dalam tahapan 1, tahapan 2, meskipun sudah proses di pengadilan, tapi mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan bisa jadi tercipta lagi yang namanya keharmonisan, atau mungkin bisa saling muhasabah masing-masing. Sehingga kemudian ketika bertemu memandang suami lagi masakin, suami lagi di dapur, atau sebaliknya istri di dapur, suami yang lagi ngeliatin istri aja, kok tiba-tiba ada timbul lagi rasa sayang. Nah itu kan adalah sebuah karunia dari Allah sehingga kembalilah rumah tangga. Nah ketika proses pengadilan kemudian masih ada bisa kembali lagi talak 1, talak 2, maka yang namanya ingin kembali atau rujuk ini dalam beberapa proses. Yang pertama misalnya bisa dengan sebuah kata, suami di ruang tamu, istri bolak-balik bebenah rumah misalnya, kemudian kok kayaknya nggak tega ya, padahal proses sedang berjalan di pengadilan, kok kayaknya nggak tega ya, dia adalah ibu dari anak-anakku. Kemudian melihat, oh kemarin sedang emosi, tidak mustahil seorang suami mengatakan, aku kembali kepadamu. Maka kita kembali rujuk lagi, itu dengan kalimat. Atau bahkan yang kedua, tanpa ada kalimat, kemudian suami mengajak kepada istri, ya udah deh nanti malam kita sekamar lagi. Kemudian mohon maaf dengan berhubungan suami istri lagi, insya Allah itu juga bisa menjadi tanda-tanda rujuknya suami istri. Jadi ketika masih dalam talak 1, talak 2, insya Allah ini masih bisa kembali dan memang disarankan masih dalam satu atap. Nah kalau memang sudah jatuh talak 3, nah inilah yang harus diperhatikan karena nggak mudah nih prosesnya. Ketika sudah talak 3, kemudian masih dalam satu atap, satu rumah, proses pengadilan sedang berjalan, mau keluar rumah ya memang nggak punya rumah lagi. Kemudian kalau mau keluar rumah kasihan anak, akhirnya nanti ada pertanyaan. Lalu bagaimana? Memang sebaiknya pisah rumah. Tapi kalau sekira-kiranya masih di dalam rumah yang dalam satu atap, hindari jangan terlalu lama, dan kedua jangan berinteraksi langsung. Kenapa? Karena ini resikonya besar nih. Karena kalau sudah masuk ke dalam talak 3, naudzubillah wa iyadzubillah, maka tidak halal lah seorang istri apabila sudah ditalak 3 oleh suaminya, dan bisa halal kembali apabila seorang istri sudah menikah lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa sangat menjaga lisan kita, mudah-mudahan semua kebaikan penuh dengan buat kita semua, rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini nih kalau ini gimana ini jawabnya ini? Aduh Tuh pagi-pagi kita nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Ini kan? Ustaz Syam nih. Kepo nih kenapa? Ada orang yang curhat, ini curhat ya. Dia ini udah cerai. Ya. Tapi dia takut cerita sama anak-anak, takutnya anak-anaknya shock. Ya iyalah. Waduh, ini gimana kita ngebahasnya nih kalau kayak gini nih? Nah kalau kayak gitu solusinya gini nih Mas. Gimana? Lah,
ini gimana solusinya? Kok diam? Loh, ini kan juga nge-freeze juga. Ini kenapa pada diem sih? Ya Allah. Aduh, gimana caranya ngomongnya? Ya udah jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apakah mereka belum pada sarapan? Dia udah bangun. Jahil dia. Yang ini udah bangun. Jahil dia.